Di balik nama sekolah rakyat, bagaimana 166 sekolah baru mengubah satu desa dalam 1 tahun, ada sebuah kisah yang jarang diceritakan secara utuh. Di sebuah desa kecil bernama Cipta Muda, terletak di tengah hutan lebat dengan hamparan sawah yang membentang luas, hidup seorang ibu bernama Siti. Siti adalah sosok yang penuh harapan, tapi dia juga merasakan beban yang berat di pundaknya. Dua anaknya, Rudi dan Ayu, sering bertanya tentang sekolah yang gak kunjung mereka masuki. Mereka mendengar cerita dari teman-teman tentang betapa menyenangkannya belajar, namun di Cipta Muda hanya ada satu sekolah kecil yang sudah rapuh dan gak cukup untuk menampung semua anak-anak desa. Saat itu tahun 2021, ketika Siti mendengar kabar menggembirakan dari seorang tetangga. Ada program baru, sekolah rakyat, kata tetangganya dengan mata berbinar. Siti merasa semangatnya bangkit. Sekolah rakyat adalah inisiatif yang bertujuan untuk membangun ratusan sekolah di desa-desa terpencil. Namun apakah program itu benar-benar bisa mengubah nasib desanya? Dengan keyakinan yang menggelora, Siti mengambil peran sebagai salah satu penggerak di desanya. Dia berbicara kepada siapa saja yang mau mendengarkan tentang betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka. Kita nggak bisa membiarkan anak-anak kita kehilangan kesempatan, katanya kepada kerumunan yang berkumpul di balai desa. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, para orang tua berkumpul membahas bagaimana cara mendukung proyek sekolah ini. Konflik mulai muncul ketika suara skeptis mulai menggema. Beberapa warga mempertanyakan, bagaimana kita bisa membangun sekolah saat kita bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasa pesimis melanda desa yang sebelumnya penuh harapan. Namun, Siti nggak menyerah. Dia mengundang tim pengembang sekolah rakyat untuk memberi penjelasan langsung kepada warga. Hari itu, suasana di balai desa terasa berbeda. Tim dari sekolah rakyat tiba dengan senyum lebar dan semangat membara. Mereka menjelaskan bahwa program ini nggak hanya sekadar membangun gedung, tetapi juga melibatkan komunitas dalam prosesnya. Kami butuh bantuan dari kalian semua, ujar Ahmad, salah satu pengembang dengan ramah. Jika kita bekerja bersama, kita bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa untuk anak-anak kita. Mendengar hal itu, Siti merasakan harapan kembali menyala di hatinya. Dia berbicara kepada semua orang, "Ayo, kita semua bisa melakukan ini. Mari bergotong royong." Dengan kata-kata itu, warga desa mulai berbondong-bondong mendaftar untuk membantu. Mereka mengumpulkan tenaga dan sumber daya, meski dengan keterbatasan yang ada. Setiap hari, anak-anak kecil berlarian mendekati lokasi pembangunan, mengintip melalui jeruji kayu. Mereka penuh rasa ingin tahu, membayangkan sebuah sekolah yang penuh dengan teman dan pelajaran baru. Rudi dan Ayu, yang tadinya ragu, mulai bersemangat. "Ibu, kapan kita bisa belajar di sekolah baru?" tanya Rudi dengan antusias. Siti hanya bisa tersenyum. "Kita hanya perlu sedikit sabar, sayang." Pembangunan berjalan dengan cepat. Keajaiban demi keajaiban terwujud. Dalam waktu 3 bulan, 16 sekolah berdiri kokoh di berbagai sudut desa. Nggak hanya itu, kehadiran sekolah ini juga membawa perubahan sosial. Warga desa mulai lebih peduli dengan pendidikan. Pertemuan rutin diadakan untuk membahas kurikulum dan cara terbaik untuk mendidik anak-anak mereka. Tetapi, nggak semua berjalan mulus. Ketika sekolah-sekolah mulai beroperasi, beberapa orang tua mengkhawatirkan kualitas pendidikan yang bakal diterima anak-anak mereka. "Apakah guru-guru itu cukup baik?" tanya salah satu warga dengan nada cemas. Dia bertekad untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Dengan bantuan tim sekolah rakyat, dia mengadakan pelatihan bagi para guru lokal, meningkatkan kemampuan mereka agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Konflik batin mulai mereda seiring berlangsungnya proses belajar di sekolah-sekolah baru. Anak-anak Cipta Muda yang dulunya tak bersekolah, kini terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Mereka menggambar, membaca, dan belajar tentang dunia yang lebih luas. Tawa dan canda menggema di antara dinding-dinding baru yang sekarang berdiri megah. Hari-hari itu menjadi momen berharga, di mana Siti melihat wajah Rudi dan Ayu bersinar ketika mereka pulang dari sekolah. 1 tahun telah berlalu semenjak kehadiran sekolah rakyat. Cipta Muda nggak lagi sama.
Desa yang dulunya sepi kini dipenuhi oleh semangat dan gelak tawa anak-anak. Hari itu di alun-alun desa, diadakan acara perayaan untuk memperingati keberhasilan pembangunan sekolah. Warga berkumpul, menyanyikan lagu-lagu ceria, dan saling berbagi cerita tentang perubahan yang telah mereka alami. Siti berdiri di tengah kerumunan, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Dia melihat wajah-wajah anak-anak yang pernah resah bakal masa depan. Kini mereka penuh percaya diri, siap menghadapi dunia. Ahmad, pengembang sekolah, mendekatinya dan berkata, "Kita telah melakukan ini bersama. Keberhasilan ini adalah milik kita semua." Dengan suara yang bergetar, Siti menjawab, "Enggak hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, agar mereka punya masa depan yang lebih baik." Dalam momen itu, dia menyadari bahwa perubahan bukan hanya tentang gedung atau kurikulum, tetapi juga tentang harapan yang telah tumbuh di hati setiap orang. Cipta Muda enggak lagi sekedar nama desa. Ia kini menjadi simbol kekuatan komunitas yang bersatu demi pendidikan. Saat malam menjelang dan bintang-bintang bersinar di atas kepala, Siti menatap Rudi dan Ayu yang sedang bermain di lapangan. Dia tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Kini dengan sebuah sekolah di tangan, masa depan Cipta Muda terlihat cerah. Ketika mereka melangkah ke depan, Siti dan semua warga desa memahami satu hal. Pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib, dan mereka telah membuktikannya. Kalau ceritanya membekas, tulis